Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas A jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pajak PPh pasal 22. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Perkenalkan, nama saya Pinky Aldama dengan NPM 1851040071. Silakan disimak. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau yang sering disebut dengan PPh pasal 22 adalah suatu pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan ekspor dan impor serta reimpor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Materi selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan tentang pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang impor atau di bidang lainnya, yaitu berikut beberapa yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 22. Objek yang pertama yaitu impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPh pasal 22 diantaranya ada barang komoditas, yaitu meliputi seperti tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Objek yang kedua yaitu pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungutan pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga yaitu pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan atas PPh pasal 22, yaitu yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau disingkat UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Yang keempat adalah pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenai PPh pasal 22 adalah dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran langsung oleh KPA. Yang kedua, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara atau BUMN yang dikenai PPh pasal 22 adalah untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor. Penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenai PPh pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha, yaitu diantaranya yang pertama, industri semen, kedua, industri kertas, ketiga, industri baja, keempat, merupakan industri hulu, kelima, industri otomotif, dan yang terakhir adalah industri farmasi. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor.
Penjualan kendaraan bermotor yang dikenakan PPh pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh yang pertama, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, yang kedua, agen pemegang merek atau APM, dan yang terakhir, importir umum kendaraan bermotor. 8. Penjualan migas. Penjualan migas yang dikenakan PPh pasal 22 oleh produsen atau importir ini diantaranya bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul yang dikenakan PPh pasal 22 adalah untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor yang pertama, kehutanan, kedua, perkebunan, ketiga, pertanian, keempat, peternakan, dan yang terakhir adalah perikanan. 10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan PPh pasal 22 adalah dilakukan oleh wajib pajak badan. Sekian video penjelasan dari saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Wahda Kamila dengan NPM 1851040047 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan tarif PPh pasal 22. Berapa tarif PPh pasal 22? Untuk tarif impor yang memakai angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Yang tidak menggunakan angka pengenal importir atau non-API itu sebesar 7,5% dikali nilai importir. Sedangkan untuk yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dikali nilai jual lelang. Selanjutnya, tarif pembelian barang di JBP, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD, tarifnya sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya, tarif penjualan produk yang ditentukan atas dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak, yakni pada semen, dikenakan 0,25% DPP PPN, pada kertas dikenakan 0,1% dikali DPP PPN, pada otomotif dikenakan 0,45% dikali DPP PPN, dan pada baja dikenakan 0,3% DPP PPN. Pada tarif penjualan produk yang ditentukan atas dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sifatnya tidak final. Selanjutnya, penjualan produk atau pemberian produk oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, pelumas, serta gas. Cara menghitung PPh 22 dalam hal ini berarti pemungutan PPh pasal 22 kepada agen atau penyalur sifatnya final, sedangkan di luar agen atau penyalur sifatnya tidak final. Selanjutnya, pembelian bahan yang diperlukan industri atau ekspor dari pedagang, tarif yang ditentukan sebesar 0,25% dikali harga beli, dan itu tidak termasuk PPN. Selanjutnya, impor kedelai, tepung terigu, serta gandum oleh importir yang memakai angka pengenal importir atau API dikenakan 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, pada penjualan pesawat udara di mana seharga lebih dari 20 miliar, kapal pesiar serta sejenisnya seharga lebih dari 10 miliar, pada rumah dan tanahnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 miliar dengan luas bangunan lebih dari 500 meter kubik, apartemen, kondominium, serta sejenisnya seharga atau pengalihan harganya lebih dari 10 miliar dengan luas bangunannya lebih dari 400 meter kubik. Pada kendaraan roda 4 dengan pengangkutan kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, SPV, minibus, serta sejenisnya seharga lebih dari 5 miliar.
serta kapasitas silinder lebih dari 3000 cc dikenakan sebesar 5% harga jual yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Selanjutnya, tarif PPh 22 bagi yang tidak mempunyai NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22 yang telah tercantum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Rosdiana, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai PPh pasal 22, yaitu pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat, Bank Devisa, Jenderal Bea Cukai atas impor barang. Yang kelima, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan pembayaran atau pembelian barang. Yang keenam, BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana bersumber dari belanja negara atau APBN dan atau belanja daerah atau APBD, kecuali badan-badan tersebut pada angka. Yang selanjutnya adalah Bank Indonesia, Perusahaan Pengelola Aset, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN lainnya yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Yang kedelapan, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang kesembilan, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang kesepuluh, industri eksportir yang bergerak pada sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka di pedagang pengumpul. Yang ke-11, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosta Priani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, ada 5 hal yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22, yaitu yang pertama, impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, import barang-barang yang dibebaskan dari biaya masuk yang dilakukan A. ke dalam kawasan berikut dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor. B. Sebagaimana dimaksudkan pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas import JO PP nomor 2 tahun 1900 C. Kepres nomor 133 tahun 1953 tentang pembebasan biaya masuk atas kiriman-kiriman hadiah. D. Tujuan keilmuan sesuai pasal 3 sub B UU Tarif Indonesia STBL 1873 nomor 353. Kemudian 3. Dalam hal diberikannya penangguhan biaya masuk A. Import barang untuk pameran. B. Keperluan lainnya bersifat sementara setelah keperluan tersebut diekspor kembali. 4. Pembayaran atas penyerahan barang atau tidak dipecah-pecah
kurang dari 500.000. 5. Pembayaran untuk pembelian bahan baku minyak, listrik, gas, air minum, atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Saat terutang dan dilunasi dalam pajak penghasilan pasal 22 telah ditentukan tentang waktu diperhitungkannya dan saat pelunasannya. Yang pertama, atas impor bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk 82. Yang kedua, apabila pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan, maka terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIUD atau pemberitahuan import untuk dipakai. Yang ketiga, atas pembelian barang oleh bendaharawan terhutang dan dipungut pada saat dilakukannya pembayaran. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penjualan. Yang kelima, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina atau BULOG dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Contoh yang pertama, PT Mandiri mengimpor hasil perkebunan dari India dengan CIF sebesar 100 US dollar. Biaya masuk 5% dari CIF dan terkena pungutan 0,5% dari CIF. Kurs umum pada saat itu 1 US dollar sama dengan Rp 9.900.000. Kurs umum pada saat itu 1 US dollar sama dengan Rp 9.900.000. Kurs menurut SK Menkeu 1 US dollar sama dengan Rp 9 juta. Hitung PPh 22 jika PT Mandiri A memiliki API, B tidak memiliki API. Pembahasan A, CIF 100 US dollar dikali 9 juta sama dengan 900 juta. Biaya masuk 5% sama dengan 45 juta. Pungutan resmi 0,50% sama dengan 4.500.000. Nilai impor sama dengan 949.500. Besarnya PPh pasal 22 adalah 2,50% dikali 949.500 sama dengan 23.737.500 rupiah. Kemudian B, CIF 100 US dollar dikali 9 juta sama dengan 900 juta. Biaya masuk 5% sama dengan 45 juta. Pungutan resmi 0,50% sama dengan 4.500.000. Nilai impor 949.500. Besarnya PPh pasal 22 adalah 7,50% dikali Rp 949.500 sama dengan Rp 71.201.500 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.